Selamat sore, selamat datang kembali channel Wadas Gerek. Di video kali ini kita ada project lagi dari Kawasaki KSR. Ini punya Mas Brian dari Yogyakarta. Terus untuk motor ini sendiri, ini di swap engine menggunakan Kawasaki Ninja RR. Untuk motornya seperti apa, pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai. Untuk project KSR mesin Ninja ini sendiri, ini project kedua yang pernah kita kerjain ya. Yang pertama itu dulu udah pernah buat juga, tapi punya aku sendiri. Dan akhirnya laku. Terus di beberapa grup di Facebook itu ternyata rame. Akhirnya si Mas Brian ini tanya-tanya, akhirnya masuk ke unit ke kita. Lah untuk motor ini sendiri itu part-partnya udah dicarikan sendiri sama yang punyanya. Jadi banyak yang menggunakan originalnya. Terus untuk motornya seperti apa? Ini untuk tampilannya, ubahan yang kita buat dari motor ini, yang bawaannya mesin KSR 110 itu kan modelnya bebek itu ya, kayak seperti Kawasaki Athlete atau KZ itu. Lah di swap engine Ninja RR itu kita harus nambahin subframe yang di bawahnya ini. Jadi untuk bagian frame di atas, kalau yang originalnya kan framenya cuma atas tok gini, cuman ukurannya agak gede. Lah yang bagian frame atas itu kita kecilkan sampai paling depan sana, terus bagian depan itu ditambahkan subframe ke bawah gini. Bentukannya ini sama seperti Eric King ya. Dari bagian depannya itu sama seperti punya Yamaha, jadi ada penguatnya juga. Terus ditambahkan ke bawah. Sama penyesuaian untuk mounting mesinnya, bagian bawah sama bagian atas itu penyesuaian untuk dudukannya buat PNP ke Kawasaki Ninja RR ini. Terus di bagian radiatornya juga ini menggunakan radiator 2 ya, jadi ini punya KTM 65 original. Ini yang beli Mas Brian sendiri, jadi untuk pemasangan radiatornya sendiri juga sedikit tricky, jadi biar nggak kelihatan kedodoran. Beberapa yang buat itu juga ada, cuman tak lihat-lihat kedodoran. Lah ini aku menggunakan dari KTM 65, ukurannya kecil dan disatuin lewat ini, lewat frame di tengahnya. Jadi untuk frame tengahnya ini buat jalur selangnya, selang dari radiatornya gitu. Bracketnya di sini, dan untuk posisinya di kanan kirinya juga kelihatannya simpel banget, nggak kelihatan kalau ada radiatornya. Masih look seperti Kawasaki KSR pada umumnya, cuman untuk mesinnya udah menggunakan Ninja. Terus yang custom lagi, ini dari knalpot. Knalpot pengalaman yang punya aku dulu itu kan menggunakan dari stainless, cuman kita ubah di bagian chambernya. Dan alhasil di bagian atasnya motornya kurang maksimal. Terus ini kemarin kita buatkan custom dari pekajaman, tapi menggunakan bahan galvanis, terus dicat hitam. Dari bagian depan sampai stangernya sini itu custom dan ukurannya kita menyesuaikan sama ukurannya pekajaman sana. Terus untuk hasilnya dari knalpot ini, kalau menurutku di bagian bawahnya sebenarnya masih kurang, masih enakan yang punyaku dulu. Soalnya kan dia gede kalau yang punyaku. Cuman kalau untuk yang motor ini itu bawahnya agak sedikit lemot, cuman di atasnya enak banget untuk motornya. Jadi balikannya, kalau yang dulu punya aku itu atasnya kurang maksimal, bawahnya enak. Ini yang atasnya udah maksimal, cuman bawahnya agak lemot gitu. Terus dari body partnya, ini body partnya juga Mas Brian bawa sendiri. Kemarin itu original baru. Ini semua, ini original baru semua, berikut spakbor depan. Cuman dari originalnya itu kan warnanya kemarin itu putih.
Lah konsepnya yang diminta Mas Brian itu warnanya hitam merah. Jadi ya kita balik dari konsepku yang dulu biru hitam itu, kita sesuaikan merah hitam seperti ini. Terus untuk tangkinya sendiri, tangkinya kemarin kondisinya bekas dan beberapa udah kondisinya kurang bagus. Akhirnya kita repaint juga warna hitam seperti ini. Bodi-bodi yang plastiknya juga kita repaint warna merah sama hitam. Terus untuk dekalnya sendiri, ini dekalnya menggunakan Max Decal. Ini dari Design One. Beda sama yang punya aku dulu, itu yang Super Effect. Itu yang lumayan mahal, kalau yang ini masih standar. Jadi untuk laminasinya juga lebih tipis daripada yang punya aku dulu itu. Spakbor juga dibelikan baru sama yang punyanya. Pokoknya ini ya 90% dari motor ini itu part-partnya dibawakan semua dari pemiliknya. Kita tinggal ngelengkapin aja. Lampu sen ini kita pasangin dari Vario. Ini kita belikan. Kemarin rencananya mau pakai yang KSR originalnya, cuman kata si pemiliknya kan main KSR juga, katanya kurang awet kalau menggunakan originalnya. Akhirnya kita pasang pakai punya Honda Vario ini. Terus di bagian framenya sendiri ini di repaint juga warna merah, terus di bagian hitam-hitam seperti di setang segitiga atas bawah, terus wing arm lah itu di powder coating. Di powder coating menggunakan warna hitam seperti ini, berikut sama velgnya juga. Terus di bagian headlamp ini menggunakan punya Kawasaki KLX BF sama speedonya juga, sama bracket lampunya. Cuman untuk bracket lampunya sendiri kan dipasangnya ke sini itu nggak bisa PNP, akhirnya kita ubah lagi dan ditambahkan juga bracket plat nomornya di bawah lampu. Permintaan si pemiliknya seperti ini. Terus di bagian holder ini dari kita. Holder kiri kita pasangin dari Yamaha Vision. Terus gripnya dari RCB. Balancernya kita pasangin dari Arumi yang stainless dengan anodis warna merah. Ini dari kita untuk bagian setang-setangnya. Terus untuk gas spontannya ini menggunakan yang model dari Ako 1, cuman ini yang import. Handle koplingnya kita pasangin dari R25 dari kita. Terus terus spion ini pakai punya dari Suzuki DR. Ini dari kita juga, cuman non original. Master rem dibawakan sama pemiliknya. Ini master rem punya apa saya tidak tahu. Kemarin kiriman udah seperti ini. Selangnya yang dari kita menggunakan selang rem dari Groza. Baut-baut kita pasangin stainless semua. Terus kunci kontak kemarin udah dibawakan juga sama pemiliknya. Cuman kondisinya itu udah lonyot ya, udah dol itu. Akhirnya dibelikan lagi yang baru sama pemiliknya juga. Pindah lagi ke bagian pengereman. Untuk pengereman si pemiliknya juga di-upgrade menggunakan dari Ako 1 yang 2 piston seperti ini. Bracketnya menggunakan CNC. Terus disnya ini dibawakan juga dari pemiliknya. Cuman disnya ini kayaknya kurang cocok ya sama kalipernya. Soalnya dia non floating. Sedangkan untuk kalipernya dia yang model monoblok seperti itu. Terus dari shockbreaker depan kemarin juga di ribbon ulang dari kita. Yang bawaannya itu kemarin bagian seal bagian kiri itu bocor. Akhirnya di kita upgrade, kita ribbon ulang dan olinya kita ganti menggunakan Maxima kemarin. Tabung dari reservoirnya dari kita pasangin iTech seperti ini. Terus mesinnya sendiri ini di vapor blasting sama di powder coating warna hitam biar matching sama motornya. Di bak kanan kirinya kita powder coating hitam, tengahnya kita vapor blasting. Terus untuk pedal persneleng ini kita buatkan juga menggunakan dari KLX, cuman ada penyesuaian di bagian dalamnya sini. Terus finishingnya kita powder warna hitam, sama standarnya juga ini di powder warna hitam. Ini menggunakan standar dari Ninja 250 Fi. Terus untuk tabung oli sampingnya di mana? Lah ini tabung oli sampingnya kita taruh di sini. Nanti kalau untuk pengisian refillnya tinggal dilepas dari sini, tutupnya di atasnya sini. Jadi nyopot ini, terus nanti tinggal masukkan olinya. Cuman
terbatasnya ini ukurannya kecil, jadi untuk tampungan olinya nggak bisa maksimal. Di bagian karburator juga kita pasangin tabokan. Ini biar nanti kalau kena air hujan karburatornya nggak kemasukan air gitu. Baut-baut yang dari kita pasangin stainless. Adapun juga yang bawaan dari motornya masih bisa kita pakai. Terus gear belakang ini dikustomin juga sama pemiliknya. Kebetulan pemiliknya ini kan anak motor, jadi part-part yang bagus itu dia udah tahu, akhirnya kita dibuatkan sendiri sama pemiliknya untuk gearnya. Part-part yang lain juga banyak yang dibuatkan. Cuman ini kemarin itu kondisi motornya waktu kesini itu terpisah ya. Jadi untuk frame-nya sendiri, shockbreaker-nya sendiri, terus mesinnya sendiri. Dari part-partnya juga perintilannya banyak yang baru. Jadi untuk estimasi budgetnya ini daripada yang punya aku dulu biru itu lebih mahal motor ini. Terus cek kelistrikan dari motor ini langsung kita cobain saja. Ini klakson juga ada dan normal juga fungsi. Lampu sen depan kiri nyala, indikatornya juga nyala. Ini menggunakan yang running, depannya juga. Terus untuk kabel-kabelnya ini dari bagian depan sampai belakang kita buatkan ya. Jadi untuk kabelnya bisa ringkas sedikit, kita buatkan semua. Terus kita lapisan menggunakan ini yang karbon. Untuk suara mesinnya seperti ini. Suara knalpotnya halus banget. Di lampu utama juga nyala, normal. Ini dekat, jauh, belakang juga nyala. Ya pokoknya ini dari kelistrikan normal semua. Semua nyala dan semua fungsi. Yang nggak fungsi cuma bagian pantom bensinnya, soalnya di bagian tangki kan dia nggak ada tempatnya. Terus di bagian speedometernya belum dipasangin untuk kabel speedonya. Ini menggunakan punya KLX BF. Suara mesinnya seperti ini. Lumayan enak dengan bentuk yang sangat kecil, tapi motornya itu di bagian tenaga atasnya itu lumayan narik banget. Cuman di bagian bawahnya emang sedikit agak loyo ya. Mungkin untuk mensiasatinya di bagian gearnya besok bisa digedein sedikit biar motornya di bagian tarikan bawahnya lebih enak. Ya mungkin untuk review singkat dari Kawasaki KSR 150RR ini cukup sekian dulu aja. Untuk teman-teman yang mau tanya-tanya atau pembuatan Kawasaki KSR dengan mesin Ninja bisa langsung hubungin kita di WA-nya pada Sgerek. Untuk WA-nya sendiri nanti bakal kita cantumkan di kolom deskripsi. Jadi untuk teman-teman bisa langsung hubungin aja. Dan apabila ada pertanyaan tentang unit ini bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal kita jawab satu persatu. Mungkin video review kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.